Yang pertama adalah bentuk pangkat, yaitu suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama pangkat bulat positif. Yang dimaksud dengan pangkat bulat positif ini untuk suatu bilangan ya. Katakanlah nilainya P ya. Di sini bilangannya adalah bilangan real dan N adalah bulat positif. Maka P pangkat N adalah P kali P kali P kali P hingga P, tergantung dari nilai P ini apa dan N itu berapa jumlahnya. N di sini faktor, maka P bilangan pokok, N adalah pangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk P, Q, anggota dari R dengan P tidak sama dengan 1 dan Q tidak sama dengan 0. Untuk NM adalah berlaku bulat positif. Maka sifat-sifat yang berlaku adalah untuk perkalian pembagian. Untuk perkalian suatu pangkat, katakanlah suatu bilangan nilainya itu sama. Misalkan 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4. Maka pangkat tersebut berbeda, tapi nilainya untuk suatu bilangan ini adalah sama. Jadi harus sama, baru pangkat itu bisa dijumlahkan. Kalau dia perkalian maka dijumlahkan, tapi kalau pembagian dia dikurangkan. Coba kalau kita lihat, kita amati dari sini, dari PM, P pangkat M dikalikan N, maka dia dikalikan. Ya, ini dengan catatan ini bahwa P di sini, P pangkat M dan P pangkat N itu adalah suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda. Baru bisa ditambahkan dan ini dikurangkan. Ini juga seperti ini. Dan bagaimana dia kalau pecahan? Maka P per Q pangkat M sama dengan P pangkat M dibagi Q atau per Q pangkat M. Bagaimana pangkat bulat negatif? Sebenarnya maupun pangkat bulat negatif maupun positif itu berlaku hukum yang sama. Ya. Bagaimana kita lihat definisinya? Untuk P sama anggota dari R, P tidak sama dengan 0 dan N adalah bulat positif. Jika suatu bilangan P dipangkatkan min N, maka misalkan seperti ini, A pangkat min M maka menjadi 1 per A pangkat M. Nah, kalau di sini P pangkat min N, maka dia menjadi 1 per P pangkat N. Misalkan 2 pangkat min 3, maka menjadi 1 per 2 pangkat 3. A pangkat min 1 per M, maka A pangkat M. Misal A 2 pangkat min 1 per 3, maka 2 pangkat 3. Nah, bentuk baku. Semua bilangan real B anggota dari R dapat digunakan dalam bentuk baku sebagai A kali 10 pangkat N. Dengan N adalah bilangan positif, A-nya bernilai sama dengan 1 atau lebih besar dari 1 kurang dari 10. Untuk B sama dengan A kali 10. Sifat-sifat pangkat bulat negatif ya. Sifatnya tadi sudah dijelaskan bahwa mempunyai sifat yang sama, baik itu pangkat bulat positif maupun negatif. Ya. Pangkat 0, suatu bilangan dipangkatkan 0 maka hasilnya akan bernilai 1. 10 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, sejuta, 1 miliar pangkat 0, dan seterusnya akan hasilnya adalah 1. Yang berikutnya, bentuk akar. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Oke. Yang dimaksud dengan bentuk akar merupakan suatu bilangan real positif dengan hasil bukan bilangan rasional. Bentuknya seperti ini ya. Akar M sama dengan X jika X pangkat A sama dengan M. Operasi aljabar dalam bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jika A, B, C bilangan real, A harus lebih besar sama dengan 0, maka B akar A ditambah atau plus minus C akar A
Maka akan B dengan C-nya bisa digabungkan plus minus dikalikan akar A. Karena sama-sama suatu bilangan yang sama, yaitu akar A. Lalu perkalian bentuk akar. Nah, sifatnya ya, akar A kali akar A sama dengan akar A kuadrat, maka akar A kuadrat sama dengan A. Nah, akar A pangkat 2 diakarkan dikalikan akar B menjadi, kalau A pangkat 2 diakarkan menjadi A, berarti A akar B. Akar A dikalikan akar B, maka A kali B diakarkan. Lalu merasionalkan penyebut bentuk akar. Jika A, B bilangan real, maka A harus lebih besar dari 0, B harus besar dari 0. Berlaku bahwa A per akar B sama dengan A per B akar B. Dan berikutnya C per akar per A plus minus akar B, ini plus minus ya, sama dengan C dikalikan A plus minus akar B dibagi A kuadrat min B. Kaidah pengakaran ya. X akar B sama dengan X pangkat 1 per B. X pangkat A akar B sama dengan X pangkat A per B. Begini adalah kaidah dan seterusnya ya. Kita lihat yang ketiga ya. Lalu yang keempat ya, kalau suatu pecahan maka tinggal dibentuk dalam suatu pecahan, akarnya dibagi menjadi 2. Kaidah perkalian bilangan terakar. Hasil kali bilangan akar sama dengan akar dari hasil kali bilangannya. Perkalian hanya dapat dilakukan bila akar berpangkat sama. Ini akar ya, berpangkatnya sama. Misal, X akar B dikalikan X dikalikan Y akar B. Sama-sama akarnya adalah sama akar B. Maka bisa digabungkan X-Y diakarkan B. Akar ganda. Di dalam akar ada akar lagi nih ceritanya ya. Akar pangkat baru dari bilangan bersangkutan. Pangkat baru akarnya ialah hasil kali pangkat dari akar sebelumnya. Ini akar, di dalam akar ada akar lagi. X pangkat A diakarkan C diakarkan B. Maka bisa dapat digabungkan. X pangkat A diakar akar dari B, C. Lalu berikutnya pembagian. Nah, tadi ya, sudah ada tadi kaidahnya ya. Maka kaidahnya ini kalau pembagian, tadi kembalikan yang tadi ada sifat-sifatnya. Yang tadi kan seperti ini bentuknya, nah ini dibalik. Akar per akar menjadi digabungkan. Oke. Lalu bentuk yang ketiga adalah bentuk logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan dan atau pengakaran. Kita lihat bagaimana pengertian dari logaritma sendiri. Untuk nilai A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0, serta N anggota dari real itu sendiri, maka berlaku A log B ya, sama dengan N. Maka B sama dengan A pangkat N. Di mana A itu disebut bilangan pokok, B disebut numerus ya, B sini numerus. Dan N ini adalah hasil dari logaritma itu sendiri. Jadi diperhatikan bahwa A log B sama dengan N. Maka bisa disederhanakan B sama dengan A pangkat dari N. Sebenarnya pangkat, akar, dan logaritma ini semua serba kebalikannya. Lalu berikutnya logaritma dengan basis 10. Bagaimana dengan sifat logaritma?
Ada beberapa sifat dari logaritma. Di sini adalah A log B kali C. Maka A log B ditambah A log C. Lalu kalau pembagian hampir sama, ya. A log B per C, maka A log B dikurang A log C. A log B pangkat N, maka N yang dikedepankan, N menjadi A log B. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N, ya, A log B. Berikutnya A log B sama dengan seper B log A. A log B kalikan B log C sama dengan log C. Ini bisa menjadi disederhanakan. A pangkat A log B, maka hasilnya adalah B. A dengan A di sini bisa dicoret. Oke. A log B sama dengan N log B dibagi N log A. Kaidah lain dari logaritma, A log X sama dengan X log X sama dengan 1, ya. X log X sama dengan 1. Misalkan log 10 sama dengan 1. Kalau log 1 sama dengan 0. Jadi log 1 sama dengan 0. X log X pangkat A sama dengan A. Ini X-nya kan sama, maka X-nya dicoret, maka menjadi A. A log M pangkat A, maka A kedepankan A X log M. X log M sama dengan M. X dikalikan X log M ini dicoret, log dengan X-nya maka menjadi M. Sedangkan X log MN tinggal ditambah X log M ditambah X log N. Kalau pembagian dikurang, ya. Kalau perkalian ini X log M pangkat M log X sama dengan 1. X log M dikalikan M log N dikalikan N log X sama dengan 1. Ini adalah kaidah-kaidah dari logaritma yang perlu dipahami. Jadi nanti nggak perlu jelimet-jelimet cari, ya. Oh, sifatnya seperti ini, kaidah seperti ini, oh maka akan 1. Ini juga, maka akan hasilnya. Oke. Cukup sekian sampai di sini. Ini adalah materi dari pangkat, akar, dan logaritma. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.